fikih sholatnya. Ada 4 pak kita pelajari. Kalau di khutbah, pertama retorika khutbah, yang kedua fikih khutbah. Yang kalau diikuti imamnya, yang pertama fikih tilawahnya, cara bacanya, dan yang kedua fikih sholatnya. Hanya 4 kurikulumnya itu. Kalau sudah tahu fikih sholatnya, fikih bacaannya, retorika dan khutbahnya, maka sudah tuntas kita sebagai petugas. Jadi sering saya sampaikan, kalau makmum tidak ada seleksi makmum, yang ada hanya seleksi imam. Imam ini yang mau diseleksi, seleksi pakai ini. Kita mulai ya, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diimami itu kan semua sholat. Yang diimami semua sholat. Hanya perbedaannya kalau kita sholat Jumat, bisa kita tidak sebagai imam tapi munfarid. Munfarid tidak ada jamaah, tapi posisinya kita sebagai, ya posisinya seperti imam tapi tidak sebagai imam karena tidak ada jamaah. Dihitung jamaah itu kalau dia lebih dari 2 orang. Jangan lupa itu. Jadi kita harus sempat bilang imaman kalau dia niat imam. Kalau ada 1 orang di belakang, namanya makmuman. Ya, Ustaz saya sholat sendiri, imam atau makmum? Nah itu kan imam atau makmum, maka niatnya adalah munfarid. Munfarid tidak sebagai imam dan tidak sebagai makmum. Saya berniat melaksanakan sholat, ya sholat zuhur 4 rakaat munfaridan lillahi ta'ala. Usolli sholat zuhri, bagi yang berniat usolli, berniat lafaz ya, usolli sholat zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati adaan munfaridan. Adaan munfaridan lillahi ta'ala, dilaksanakan secara di waktunya, munfaridan tidak sebagai imam, tidak sebagai makmum, tapi munfarid sendiri, ya karena Allah. Nah, ibadah ini dimulai dari niat. Ibadah ini dimulai dari niat. Nah, di sini namanya kalau sudah bicara fikih itu fikih sholat tidak ada tertutup. Ya, pokoknya kalau dia bilang A, yang lain bilang B, bilang C dan seterusnya. Kita pilih, harus kita ada namanya zona aman. Nah, ini yang saya ajarkan. Zona aman itu kalau ada perbedaan di kaifiyat, di tata cara, dahulukan yang disepakati daripada yang tidak disepakati. Ya begitu. Kalau ada perbedaan di tata cara sholat, misalnya Syafi'i bilang begini, Hambali bilang begini, Hanafi bilang begini. Kalau saya pilih di antara ada perbedaan itu, mendahulukan sesuatu yang disepakati daripada yang tidak disepakati. Karena yang disepakati semua mazhab ikut, yang tidak disepakati masing-masing kan. Oleh karena itu, kalau mau presentasi lebih banyak benarnya dari yang disepakati daripada yang tidak disepakati. Jangan lupa itu. Jangan bilang saya mazhab syariat, mazhab syafi'i, tapi kan kalau mau ambil pendapat Imam Syafi'i misalnya, Abu Hanifah misalnya, itu yang tidak disepakati. Cari pendapat, menurut saya cari pendapat yang di situ semua. Ada Imam Syafi'i, ya karena namanya sholat ini Pak pasti tutorial ada, itu niat. Ya semacam-macam DP pernyataan para ulama, dan itu karena kayanya ilmunya mereka, ilmunya sangat luar biasa. Kita kan hanya ikut mana yang paling kuat. Nah, kita mulai teman-teman sekalian. Kalau posisinya ini beda, kita langsung mau praktek yang sholatnya. Ya, praktek sholatnya dengan tata caranya. Yang pertama, ada perbedaan antara niat dan iradah. Niat dan keinginan. Kau pemaksud apa? Itu namanya iradah atau al-qasdu. Dan ada yang kedua, ada yang disebut dengan niat. Jangan sampai tertukar. Kita orang sholat dengan iradah, tidak sholat dengan niat. Kan ada kemauan, keinginan, kecenderungan, baru yang kemudian niat. Nah, jangan sampai kita orang salah memposisikan masalah ini. Sehingga saya lihat, ya
karena tidak bisa dibedakan, susah juga menempatkan posisinya. Contohnya begini, ada orang dari rumah sholat Jumat. Ketika dia masuk masjid, tanpa ada kesiapan dia berdiri dan niatnya, dan langsung dia takbir, Allahu Akbar. Setelah ditanya, Pak, tidak ada niat tadi? Dia bilang, ada Pak niat kamar di rumah. Ini bahaya. Dia bilang ada Pak niat di rumah. Hati-hati. Padahal tepatnya nanti niat itu muqtarinatun bil fi'li. Jadi niat itu dia bersamaan dengan jatuhnya perbuatan amalan itu. Sama. Dimulai dari takbir, kan sholat itu dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam. Muftatahatun bit takbir, mau muhtatamatun bit taslim. Pada saat kita mau berdiri rukun pertama, rukun yang kedua setelah niat, maka seharusnya niat jatuhnya sebelum takbir. Maka caranya adalah ketika berdiri sudah siap, kemudian kita takbir Allahu Akbar, niat sudah masuk, ya, niat sudah masuk, baru kemudian gerakan bersedekap. Maka berarti yang kita hafal adalah niat itu adalah perbuatan atau ucapan atau sesuatu yang keinginan kita melakukan sesuatu yang posisinya berdekatan atau bersamaan dengan perbuatan yang mau dilakukan. Beda kalau dia iradah, beda kalau dia keinginan. Tali malita atau tali, apa bisa atau beda? Ya, mau tali taman atau tali, ada apa bisa atau beda? Tapi kalau dia bilang Pak tali malita, di mana dia malita dia terjadi transaksi itu, berarti niat jatuh sebelum terjadinya transaksi. Itu yang disebut dengan niat. Tapi kalau dia keinginan masih di rumah, itu belum masuk niat, karena masih dijeda oleh jalan. Ya, Ustaz, maka kabar itu nomor 10. Berarti itu kemarin melontok atau tokil berarti mau letak boleh lo toko, letak boleh lo macam-macam. Dan ini bukan niat. Nah, jangan sampai seperti kasus tadi ketika masuk masjid, Allahu Akbar, tidak ada niat sama sekali. Al-qasdu al-azamul qawi, al-azamul keinginan kuat melakukan sesuatu yang dia terjadi sebelum rukun pertama kalau di sholat. Subhanallah. Sebelum rukun berikutnya kalau dia di sholat. Maka kalau dia sholat sebagai imam maupun makmum, jangan lupa keinginan di rumah sana bukan niat. Tapi ketika masuk berdiri kemudian pasang niat. Ya, kalau yang karena melafazkan usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya, lillahi ta'ala, Allahu Akbar. So masuk itu, kemudian ya di dalam hati, kemudian perbuatan selanjutnya kita lakukan. Oke, poin pertama, beda keinginan dan beda